Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Iftitahiyati, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini merupakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pengembangan Model dan Strategi PBSI, dosen pengampu Ibu Feni Nurpadilah MPD. Teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran inquiry pada materi kelas 7, yaitu teks deskripsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Lalu, bagaimana ya penerapan model inquiry ini pada materi kelas 7? Yuk, simak. Teks deskripsi merupakan salah satu materi yang ada pada kelas 7 SMP. Teks deskripsi yaitu pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan menggunakan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, jika peserta didik ingin membuat teks deskripsi, tentu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan observasi atau pengamatan pada objek yang akan dideskripsikan. Cleveri tahun 2003 dalam Wardoyo 2015 halaman 67 terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran menggunakan metode inquiry learning. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu exploration tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki oleh mereka. Jadi, pada tahap ini, peserta didik akan melakukan eksplorasi dan melakukan observasi atau pengamatan pada objek-objek yang mereka lihat. Sebelumnya, guru harus menjelaskan apa itu teks deskripsi secara garis besarnya saja. Tahap kedua yaitu self-directed learning. Selanjutnya, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi yang didapatkannya. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Tahap ketiga yaitu review tutorial, merupakan tahapan di mana siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Jadi, pada tahap ini siswa akan mempresentasikan apa-apa saja yang mereka temukan berdasarkan eksplorasi dan observasi yang telah mereka lakukan. Tahap keempat yaitu consolidation tutorial. Siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Terakhir yaitu plenary tutorial. Dalam tahap ini, siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Di sini, guru sebagai fasilitator harus memberikan penguatan, pendampingan, dan bimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam pembelajaran model inquiry ini, siswa dituntut untuk mencari dan menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan atau penyelidikan. Lalu, apa ya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry ini? Kelebihan model pembelajaran inquiry yang pertama yaitu dapat membantu dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua yaitu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesnya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik.
Yang keenam yaitu situasi proses belajar menjadi lebih merangsang dan menyenangkan. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Dan kelebihan yang terakhir yaitu dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran inquiry. Kekurangan model pembelajaran inquiry yaitu ada 4. Yang pertama, kesulitan mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, yaitu selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Sekianlah penjelasan saya mengenai model pembelajaran inquiry pada materi kelas 7 SMP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.